Setelah memanggil seorang dukun, tiba-tiba Putri Kadita diserang rasa gatal luar biasa yang bisa berubah menjadi kudis nih ya. Kulitnya keluar darah, keluar nanah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintang. Oke, apa kabar kalian semua? Pastinya sehat-sehat kan? Semoga kalian nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, di sini aku akan menceritakan tentang kisah legenda, yaitu yang berjudul Nyi Roro Kidul nih. Kenapa sih ada legenda Nyi Roro Kidul nih? Asal usulnya dari mana sih Nyi Roro Kidul ini? Nah, simak baik-baik, tonton sampai habis. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung kita tunggu dulu nih, yang belum dipencet tombol subscribe-nya, buruan segera dipencet. Nah, diaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa di like, comment, and share. Nah, lanjut kita sikat. Pada zaman dahulu nih hiduplah seorang pemimpin kerajaan nih dari Pajajaran yang bernama betul, Prabu Siliwangi. Nah, ia dikenal akan wataknya yang arif, bijaksana, dan pemberani. Nah, karena keberaniannya ia sering berburu tanpa ditemani pengawalnya nih ya. Nah, buat kalian yang ceng-ceng ini jangan coba-coba untuk berburu sendiri ya. Nah, pada suatu hari Prabu Siliwangi sedang berburu hewan di hutan belantara. Nah, tanpa disadari ia telah masuk ke jantung hutan yang cukup dalam nih ya, cukup di tengah-tengah hutan lah ya, tanpa arah. Nah, kemudian siang berganti malam, ketika bersiap untuk kembali ke kerajaannya, ia mulai kebingungan nih, lupa jalan pulang, lupa arahnya saking senengnya berburu nih ya. Setelah berputar-putar nih, Prabu Siliwangi setelah mencari jalan nih untuk kembali ke kerajaannya. Ia kelelahan dan beristirahat sejenak, dan tak lama kemudian tiba-tiba nih ada seorang perempuan berparas cantik, menawan, mempesona menampilkan diri di hadapan Prabu Siliwangi nih. Kemudian nih Prabu Siliwangi pun menemukan harapan nih, karena sudah menemukan seseorang nih ya, cantik, mempesona. Dia pun berharap agar bisa menemukan jalan pulang. Prabu Siliwangi pun meminta bantuan kepada perempuan tersebut untuk menunjukkan jalan keluar nih. Dan ternyata perempuan itu mau membantu Prabu Siliwangi, asalkan ada syaratnya nih ya. Asalkan Baginda Raja nih, Prabu Siliwangi, harus tetap tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Nah, siapa yang nggak mau coba sekelas wanita cantik di tengah hutan nih ya, wanita cantik nih, laki-laki pastilah mau nih ya. Tapi ini bukan di kota loh ya, di hutan nih, di hutan. Kalian pasti mikir-mikir juga ya. Kemudian Prabu Siliwangi pun termenung diam. Nah, dia kebingungan nih antara mau menerima tawarannya atau tidak. Nah, dia menimbang terus nih di pikirannya ini, dipikir terus. Nah, dan akhirnya Sang Prabu Siliwangi pun menyetujui kesepakatannya. Ia rela berkorban sedikit agar bisa kembali ke kerajaan dan bisa bertemu dengan rakyat-rakyatnya. Keduanya pun pulang nih ke rumah perempuan tersebut nih. Prabu Siliwangi pun mengikutilah kata-kata perempuan cantik tersebut nih. Dan sesampainya di rumah perempuan tersebut nih, Prabu Siliwangi kaget. Nah, kenapa kaget? Dan ternyata rumah si wanita tersebut, perempuan cantik tersebut, sangatlah megah seperti istana. Namun saat ditanyai oleh Prabu Siliwangi tentang asal-usul perempuan tersebut menolak, enggan menjawab dia itu siapa. Dia merahasiakan dirinya itu siapa. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi nih yang jomblo nih, single, akhirnya Prabu Siliwangi jatuh cinta nih kepada perempuan tersebut. Dia sangat nyaman sama perempuan tersebut, meskipun perempuan itu belum diketahui identitas aslinya, bisa dikatakan misteri lah ya. Singkat cerita,
keduanya pun menikah dan hidup bahagia untuk sesaat. Kenapa sesaat? Simak sampai habis agar kalian tahu ceritanya nih. Tanpa terasa nih ya, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Prabu Siliwangi nih yang sudah lama tinggal di rumah perempuan cantik tersebut, ia mulai teringat bahwa ia telah meninggalkan rakyatnya terlalu lama. Nah, ia harus segera kembali ke kerajaan karena rakyatnya yang membutuhkan seseorang pemimpin. Sang istri pun mengizinkan Prabu Siliwangi untuk kembali ke kerajaannya, serta wanita tersebut mengutus pasukannya untuk mengantarkan suaminya nih Prabu Siliwangi ke kerajaan Pajajaran ya. Sesampainya di istana nih, Prabu Siliwangi disambut sangat gembira nih oleh rakyat Pajajaran yang selama ini mereka kira Prabu Siliwangi itu telah meninggal. Kemudian ia kembali menjalankan tugasnya sebagai raja nih, seperti biasanya nih, nyuruh-nyuruh lah, memimpin kerajaan tersebut nih. Hari pun berubah menjadi bulan. Ia begitu sibuk menyelesaikan pekerjaannya hingga perlahan nih mulai melupakan istrinya. Parah nih ya, istri cantik pun sampai dilupakan. Singkat cerita nih, pada suatu malam ketika sang raja sedang tertidur pulas, terdengarlah suara tangisan bayi dari luar. Lalu Prabu Siliwangi pun mencari nih suara itu dari mana. Nah, setelah dicari dan akhirnya menemukan bahwa suara tersebut benar-benar dari seorang bayi, ia segera menggendong dan menenangkannya sembari kebingungan nih ya. Anak siapa nih? Kenapa ada di sini? Nah, dan ternyata tiba-tiba muncullah kabut asap dan cahaya di depan Prabu Siliwangi. Kemudian kabut asap tersebut, nah, ada sosok siluet nih ya, siluet bayangan seorang perempuan. Nah, ditelusurilah sama Prabu Siliwangi nih, disamperin tuh, dan ternyata perempuan tersebut adalah istrinya. Dan istri tersebut mengabarkan bahwa bayi yang digendong Prabu Siliwangi itu adalah anaknya. Itu adalah hasil buah bibit yang dihasilkan oleh Prabu Siliwangi dan perempuan misterius tersebut. Istrinya meminta agar menjaga bayi tersebut selayaknya manusia. Mendengar perkataan sang istri, Prabu Siliwangi pun bingung nih dengan perkataan sang istri. Kenapa ia memohon untuk menjaganya selayaknya manusia? Kan bayinya juga manusia. Nih, bingunglah Prabu Siliwangi ini dan bertanya, kenapa aku harus merawatnya selayaknya manusia? Kan bayi ini emang manusia. Mendengar pertanyaan tersebut, sang istri pun menjawab, nih ya. Dan ternyata sang istri tersebut adalah seorang siluman dan ratu penguasa hutan ya. Penguasa hutan yang dulunya Prabu Siliwangi pernah tersesat. Ternyata perempuan misterius tersebut adalah penguasa hutan tersebut, dan disinilah Prabu Siliwangi pun kaget karena yang dinikahi itu adalah seorang siluman. Tapi rasa cinta Prabu Siliwangi tersebut mengalahkan seorang siluman. Prabu Siliwangi tidak peduli, bahkan dia siluman, itu dia tetap mencintainya. Dan akhirnya Prabu Siliwangi pun mengiyakan untuk menjaga bayi tersebut selayaknya manusia nih ya. Prabu Siliwangi pun bertanya-tanya lagi nih ya, bertanya-tanya banyak kepada sang istrinya. Nah, di tengah-tengah pertanyaan Prabu Siliwangi nih, sang istri pun hilang dan lenyap lah. Entah itu terseret angin, nggak tahu. Prabu Siliwangi pun membawa bayi tersebut ke dalam istana dan menamainya dengan nama Putri Kadita nih ya.
Nih buat kalian yang main Mobile Legends pakai Hero Kadita itu anaknya Prabu Siliwangi gitu ya. Ya. Ia berjanji, Prabu Siliwangi berjanji akan merawatnya sebaik mungkin. Singkat cerita, Putri Kadita pun tumbuh sebagai gadis yang berbudi baik, cantik tak kalah dengan cantik ibunya. Nah, sekian lama nih Prabu Siliwangi menyendiri nih. Tiba-tiba Prabu Siliwangi ingat sama istrinya nih, kangen nih sama istrinya. Lalu Prabu Siliwangi pun kembali ke hutan untuk mencari rumah perempuan tersebut. Tapi Prabu Siliwangi tak dapat menemukan rumahnya di mana. Prabu Siliwangi mulai khawatir nih karena tidak memiliki permaisuri dan anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya. Meski begitu mencintai Putri Kadita, rakyat Pajajaran tidak ingin dipimpin oleh seorang perempuan. Singkat cerita, Prabu Siliwangi meminta izin kepada putrinya, Putri Kadita, untuk menikah lagi dengan harapan bisa memiliki keturunan laki-laki agar bisa meneruskan tahtanya nih. Setelah izin kepada putrinya, Prabu Siliwangi pun menemukan calonnya. Dia seorang putri bangsawan yang bernama Dewi Mutiara. Kemudian mereka menikah di kerajaan. Tak beberapa lama kemudian, sang permaisuri Dewi Mutiara akhirnya mengandung bayi laki-laki. Hamil anak laki-laki yang diinginkan oleh Prabu Siliwangi. Namun semasa kehamilannya Dewi Mutiara mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia berusaha menjadi ratu yang pemarah dan egois. Ia juga memiliki sejumlah permintaan yang harus dituruti oleh Prabu Siliwangi untuk kelancaran kehamilannya. Awalnya permintaan Dewi Mutiara tak lebih dari sekedar makanan. Tapi makin hari permintaannya makin aneh. Salah satunya adalah meminta agar Putri Kadita keluar dari istana Pajajaran. Dan ternyata Dewi Mutiara cemburu akan kasih sayang Prabu Siliwangi yang begitu besar kepada putrinya. Ia tak mau kasih sayang sang raja terbagi menjadi dua. Mendengar permintaan istrinya, Prabu Siliwangi pun marah besar. Tentunya hal itu tidak akan terjadi di pikirannya. Terlebih lagi karena ibu kandung dari Putri Kadita telah menitipkannya kepada sang Prabu Siliwangi. Tak berhasil mengusir Putri Kadita, Dewi Mutiara mencari cara lain untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dan akhirnya Dewi Mutiara pun memanggil seorang dukun untuk menyihir sang putri. Setelah memanggil seorang dukun, tiba-tiba Putri Kadita diserang rasa gatal luar biasa yang bisa berubah menjadi kudis Kulitnya keluar darah, keluar nanah dan bisa dikatakan cangkrang mungkin kalau sekarang itu. Lebih parah lagi kayak gudik tahu gudik lah. Sekujur tubuh Putri Kadita pun dipenuhi nanah dan bisul serta aroma yang sangat menyengat. Lalu sang raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan sang putri. Dan ternyata dari semua tabib yang mengobati sang putri, semuanya gagal Nah, disitulah kesempatan dari Dewi Mutiara untuk mengasingkan Putri Kadita. Dewi Mutiara pun bilang bahwa jika penyakit tersebut dibiarkan, penyakit tersebut akan menyebar ke seluruh kerajaan dan akan menjadi wabah yang sulit ditanggulangi karena tidak ada tabib yang bisa mengobati. Nah, merasa permintaan Dewi Mutiara itu masuk akal, dengan sangat berat Prabu Siliwangi mengasingkan Putri Kadita. Putri Kadita pun putus asa dengan segala penyakit yang ada di tubuhnya Dia akhirnya meninggalkan istana
dan pergi tanpa arah ke dalam hutan belantara. Setelah lama berjalan di dalam hutan, Putri Kadita menemukan tempat istirahat dan bertapa, yaitu di Gunung Kombang. Ketika Putri Kadita sedang beristirahat nih ya, sang putri pun mendengarkan sebuah bisikan. Bisikan tersebut mengaku bahwa suara itu berasal dari ibunya. Ibunya menyuruh Putri Kadita untuk pergi ke arah selatan. Meski tak sepenuhnya yakin, sang Putri Kadita pun memilih untuk mengikuti kata-kata tersebut. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya ia pun tiba di pesisir pantai selatan. Sesampainya di sana, gelombang besar pun menyambutnya Dar, dar. Tiba-tiba, bisikan yang ada di hutan memanggil Wahai putriku, masuklah. Laut akan memelukmu selamanya. Tanpa ragu pun Dewi Kadita melangkah ke ombak. Tubuhnya tenggelam, namun tak mati. Tiba-tiba luka-lukanya di sekujur tubuhnya itu pun hilang. Kulitnya kembali mulus. Kecantikannya sangatlah cantik, bukan orang biasa lagi Selain penyakitnya hilang dan wajahnya berubah menjadi cantik, ia pun mendapatkan kesaktian yang luar biasa, kesaktian yang bisa mengendalikan laut selatan. Merasa berhutang budi dengan laut, Putri Kadita pun akhirnya memutuskan untuk menetap dan membangun kerajaan di bawah laut. Perlahan Putri Kadita pun mengumpulkan pasukan. Pengikut setianya tidak didapatkan dengan sembarangan. Konon, banyak pangeran muda yang ingin mempersunting Putri Kadita. Akan tetapi, ia memberi syarat kepada sang kandidat untuk bertarung melawan Putri Kadita terlebih dahulu. Tentu saja tidak ada satupun pangeran yang mampu mengalahkan kesaktian sang putri. Para pangeran dan pasukannya yang takluk dalam pertarungan itu kemudian diangkatlah menjadi seorang pengawal Putri Kadita. Nah, disitulah awal mulanya Nyi Roro Kidul. Selain itu, Putri Kadita atau bisa disebut Nyi Roro Kidul juga berjasa besar membantu penduduk sekitar dalam hal kelautan hingga dapat hidup sejahtera. Begitu juga dengan melindungi mereka dari bencana. Berkat jasa jaksa dan kesaktian Nyi Roro Kidul, ia begitu dihormati oleh penduduk sekitar. Dan penduduk pantai selatan pun aman, damai, dan sejahtera saat kedatangan seorang Nyi Roro Kidul. Oke teman-teman, itu adalah kisah singkat dari cerita Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan. Dan ada mitos juga katanya kalau ke pantai selatan lu nggak boleh pakai baju warna hijau. Kalau kalian tidak mau hilang, jangan sampai kalian memakai baju warna hijau di pantai selatan. Konon itu cuman mitos, percaya atau tidak, itu saya kembalikan ke kalian. Dan jangan lupa yang sudah menonton, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dipencet. Nyalakan loncengnya, di like juga lah. Masa kalian gak mau like jangan lupa di share juga di komen-komen. Kasih cerita-cerita menarik lainnya atau mungkin kalian mempunyai cerita boleh kalian DM aku di Instagram Instagram aku ada di bio YouTube ini kalian pencet saja Saya Bintang, saya mengundurkan diri, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.